Penceramah yang tidak bisa baca kitab kuning gundul jangan berfatwa halal haram. Zaman sekarang, zaman media sosial, kita menyaksikan di medsos. Siapapun bisa bicara agama. Ia hanya butuh sebuah handphone. Lalu rekam, kemudian ia bicara tentang agama, kemudian masyarakat awam menyebutnya sebagai ulama. Lalu bagaimana sebenarnya ulama? Siapa yang pantas disebut ulama? Apakah setiap penceramah itu bisa disebut ulama? Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan pencet subscribe dan pencet tombol lonceng agar Anda dapat notifikasi dari channel kami. Di bawah ini kita akan mengetahui bagaimana macam-macam orang yang suka tampil ceramah di masyarakat atau media sosial, dan siapakah yang pantas diikuti dari mereka. Ulama yang betul ulama, yang fatwa-fatwanya bisa dijadikan rujukan dalam agama. Ciri utamanya adalah ia mampu membaca kitab kuning, mampu membaca yang pernah ia pelajari di hadapan guru, ataupun yang belum ia pelajari. Yang demikian itu karena kemampuannya dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah, sehingga ia mampu memahami teks-teks kitab kuning dengan sempurna. Apabila ada masalah hukum yang ia hadapi, ia dapat merujuk langsung ke dalam kitab itu. Ia memahaminya, memikirkannya, menganalisanya, lalu memutuskan hukum berdasarkan ijtihad ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab itu. Bila ia tidak menemukannya dalam kitab kuning, ia akan merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan disiplin ilmu lainnya. Karena ia telah mampu mengetahui rahasia setiap kalimat yang tidak bisa difahami kecuali hanya oleh orang yang telah mampu membaca kitab kuning. Yang paling dapat dipercaya dari ulama seperti ini adalah ia yang telah mempunyai tulisan kitab berbahasa Arab dengan berbagai disiplin ilmu. Karena dengan tulisan atau karangan, ulama lainnya dapat menganalisa kedalaman ilmu dan ketelitiannya. Ulama seperti inilah yang paling terpercaya untuk dijadikan pegangan fatwa dan pendapatnya dalam hukum halal dan haram. Sementara penceramah yang tidak mampu membaca kitab kuning gundul yang tidak berharokat, maka ia boleh berceramah dengan menghafal hadis-hadis atau ayat-ayat tentang keutamaan ibadah, ikhlas, keutamaan sabar, cara mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Demikian itu dapat dilakukan dengan membeli buku-buku terjemah hadis dan buku naskah tema pidato. Tapi ia tidak bisa menjadi rujukan dalam fatwa. Dalam penentuan halal dan haram, ia juga tidak boleh langsung merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis dalam penentuan halal dan haram. Kecuali yang tidak berbicara halal dan haram. Bila ia menjelaskan, hendaklah ia hanya menjelaskan pendapat hukum yang sudah masyhur di kalangan ulama. Tidak boleh langsung berhujah dengan Al-Quran dan hadis. Walau ia hafal 30 juz Al-Quran, karena ia tidak memiliki syarat-syarat untuk itu. Bila ia memaksa, maka ia akan banyak menyesatkan umat. Ia juga tidak boleh berpatokan dalam hukum dari kitab-kitab terjemah. Karena penterjemah bisa saja salah dan kurang teliti dalam menerjemahkan. Orang awam tentu tidak dapat membedakan mana ulama di media sosial yang mampu membaca kitab kuning, mana yang tidak. Yang jadi patokan orang awam adalah bagaimana cara penyampaian penceramah di depan audien. Kadangkala orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu agama dijadikan idola hanya karena ia menarik dalam penyampaian. Ada juga yang tertarik kepada penceramah karena penceramah ini tampak berani bersuara lantang, atau ia lucu membuat tertawa, atau bisa membuat menangis. Walaupun ia tidak bisa membaca kitab kuning, hal demikian itu tidak berbahaya jika ia tidak berfatwa halal dan haram. Jika ia berfatwa halal dan haram maka akan menyesatkan umat. Maka yang paling selamat bagi orang awam, jika ingin mengetahui suatu hukum agama Islam, adalah bertanya kepada ulama yang dekat di kampungnya yang mempunyai pesantren atau yang mengasuh pengajian dengan membaca kitab kuning. Demikian, semoga manfaat. Terima kasih.